Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4666, Kompetisi Abadi Tao, 2 kemenangan dan 8 kekalahan. Leng Xingguang mengambil peta itu dan mencatatnya dengan hati-hati di dalam hatinya. Api membubung di telapak tangannya dan membakarnya hingga menjadi abu. Peristiwa kerangka jahat dari mata air kuning terlalu penting. Demi keselamatan, lebih baik tidak mencatatnya. Ini urusan kita berdua. Demi keadilan, aku tidak akan memberi tahu sekte. Leng Xingguang berkata kepada Lin Bai dengan serius. Jika Leng Xingguang memberitahu Villa Feng Shui tentang tulang hantu mata air kuning, Villa Feng Shui pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat itu akan menjadi situasi perkelahian. Tapi itu tidak masalah. Aku berjanji kepada Li Songyun bahwa aku akan memberitahu Sekte Bulan Jahat tentang hal itu. Lin Bai merasa bahwa bagaimanapun juga, Sekte Bulan Jahat harus ikut serta. Lebih baik menarik villa angin dan salju untuk mengarungi air berlumpur. Memancing di perairan yang bermasalah, harapan Lin Bai untuk mengambil tulang jahat dari mata air kuning mungkin lebih besar. Itulah yang ingin kuingatkan padamu. Terlalu penting untuk menyampaikan semua berita secara langsung. Aku khawatir Sekte Bulan Jahat akan membunuhmu agar berita itu tidak menyebar ke seluruh dunia. Lin Bai dan Leng Xingguang memiliki kekhawatiran yang sama. Jika lebih banyak orang mengetahui tentang kerangka jahat dari mata air kuning, akan ada lebih banyak lawan. Jika Lin Bai meninggalkan puncak Songyun dan menyampaikan berita itu secara langsung kepada Sekte Bulan Jahat, Sekte Bulan Jahat akan membunuh Lin Bai untuk melindungi berita tentang tulang jahat dari mata air kuning. Bahkan jika Sekte Bulan Jahat tidak akan membunuhnya, Lin Bai akan diawasi oleh Sekte Bulan Jahat siang dan malam. Jangan khawatir, aku tidak cukup bodoh untuk memberitahu Sekte Bulan Jahat tentang hal itu. Selain itu, aku juga meninggalkan sumpah sihir di hatiku, dan tidak mengatakan kapan harus memberitahu Sekte Bulan Jahat. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahu Sekte Bulan Jahat berita itu. Atau tunggu sampai waktu yang dapat diandalkan. Pikiran Lin Bai tenggelam dan dia menyadari bahwa itu sangat penting. Kapan harus memberitahu sekte itu dan bagaimana cara memberitahunya, Lin Bai harus mempertimbangkannya dengan saksama. Cahaya bintang yang dingin memulihkan udara dingin dari es dan salju, dan membuat puncak Songyun tenang kembali. Selain itu, Lin Bai dan Leng Xingguang juga dengan sengaja menyerap napas mereka sendiri di puncak Songyun dengan menelan buah-buah surga. Berpura-puralah bahwa Anda sama sekali tidak pernah ke sini. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Bai diam-diam menerobos celah di perbatasan dan meninggalkan puncak Songyun bersama cahaya bintang yang dingin. Perbatasan itu masih menutupi puncak Songyun. Dilihat oleh Lin Bai dan Leng Xingguang, setidaknya butuh 3 atau 5 hari agar perbatasan itu bubar secara otomatis. Setelah perbatasan bubar, urusan di puncak Songyun akan diketahui oleh Sekte Bulan Jahat. Li Songyun mengumumkan penutupan itu beberapa tahun yang lalu, jadi hanya sedikit orang yang datang ke puncak Songyun untuk mengganggu Li Songyun. Oleh karena itu, setelah 3 atau 5 hari, perbatasan akan bubar. Bahkan jika Sekte Bulan Jahat mengetahui kematian Li Songyun, mereka tidak akan terlibat dengan Lin Bai dan Leng Xingguang. Berjalan keluar dari puncak Songyun, langit bersinar. Di sepanjang jalan pegunungan, Lin Bai dan Leng Xingguang pergi ke Xingcheng. Untungnya, saya tidak bertemu dengan murid Sekte Xie Yue di sepanjang jalan, yang menyelamatkan Lin Bai dan Leng Xingguang dari banyak masalah. Setelah kembali ke Kota Bintang, mereka berpisah. Lin Bai kembali ke Sekte Iblis Abadi, dan Leng Xingguang kembali ke Villa Feng Shui. Sebelum pergi, Leng Xingguang berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan tempat di mana tulang iblis itu berada. Jika saya menemukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu Anda pada saat pertama. Itu kesepakatan. Jika saya menemukannya terlebih dahulu, saya akan memberitahu Anda. Lin Bai dan Leng Xingguang membuat kesepakatan bahwa tidak peduli siapa yang menemukan tempat itu terlebih dahulu, mereka harus saling memberitahu. Sebagai anggota pertama keluarga Lin Bai memiliki kebaikan dan kebaikan khusus kepada Leng Xingguang. Dia juga memberitahu Leng Xingguang tentang hal penting seperti tulang ajaib Huang Quan, dan tidak pernah berpikir apakah Leng Xingguang akan mengkhianati dirinya sendiri. Tetapi ketika Lin Bai percaya pada penilaian dan visinya sendiri, dan teman-temannya sendiri, tidak perlu ragu. Setelah kembali ke Sekte Iblis Abadi, hari pertama kompetisi Daoxian telah berakhir. Iblis Abadi kalah di tangan Villa Feng Shui tanpa ketegangan. 2 kali menang dan 8 kali kalah.
Villa Gunung Feng Shui juga memberikan wajah iblis abadi, dengan sengaja membiarkan para murid dengan sengaja kalah dalam 2 pertandingan. Jika tidak, klan iblis abadi akan benar-benar hancur dan mencapai 0 menang dan 10 kali kalah, yang tidak enak didengar. Liu Fuyun adalah orang tua. Secara alami, dia dapat melihat arti dari Villa Feng Shui. Dia mengunjungi Villa Feng Shui tadi malam untuk mengucapkan terima kasih. Para murid Sekte Iblis Abadi tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, dan Liu Fuyun hanya bisa menerima nasibnya. Ketika Lin Bai kembali ke halaman kejahatan abadi, Jiang Xuanzu keluar dari pintu dan berkata, "Kemana saja kamu akhir-akhir ini?" Si cantik khawatir dan marah. Dia bertanya kepada Lin Bai dengan nada bertanya. "Aku minum di gang di Star City. Aku tidak memperhatikan dan lupa waktu. Aku baru saja kembali." Lin Bai menjelaskan dengan canggung, dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kontes seni bela diri Daoxian? 2 kali menang dan 8 kali kalah." Jiang Xuanzu menghela napas dan menggelengkan kepalanya, "Jika bukan karena pelepasan air yang disengaja oleh Villa Feng Shui, kita tidak akan memenangkan 1 permainan pun. Semakin kuat seorang pendekar, semakin sulit dia untuk dihadapi. Ada kesenjangan yang lebih besar antara tingkat keabadian dari Sekte Iblis Abadi dan tingkat Tao dari Villa Feng Shui daripada tingkat Tao yang lebih tinggi. Dengan cara ini, aku khawatir kontes seni bela diri di alam Tao dan Dewa bahkan lebih tidak menguntungkan bagi kita." Bahkan setelah menonton kontes seni bela diri Daoxian, Meng Qi mengatakan bahwa dia mungkin bukan lawan dari alam Daoshen di Villa Feng Shui. Setelah kembali, Gong Jian, Meng Qi dan beberapa praktisi seni bela diri lainnya di alam Tao dan Dewa telah dikurung. Mereka berjuang melawan waktu untuk meningkatkan prestasi mereka. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berusahalah sebaik mungkin. Perjamuan bulan jahat adalah pertempuran kelompok. Bukannya seorang pendekar dapat membalikkan dunia. Bahkan jika kekuatan Lin Bai kuat, tetapi pendekar lain dari kejahatan abadi tidak akan menjilatnya." Jiang Xuanzu hanya memberitahu Lin Bai apa yang terjadi di perjamuan bulan jahat hari ini. Di antara mereka ada bakat paling menonjol dari semua sekolah, semuanya ganas dan kuat. Di bintang-bintang, di arena. Di area barat, seorang pemuda duduk di sudut gelap menyaksikan 2 prajurit datang dan pergi. Orang-orang seni bela diri di sekitar melihat kontes dengan ekspresi kegembiraan dan darah. Namun, pemuda ini selalu memiliki senyum lucu di wajahnya dan penghinaan yang dalam di matanya. Seolah-olah kompetisi seni bela diri di tingkat ini, dalam pandangannya, seperti anak kecil yang bertarung. Tiba-tiba, senyum di wajahnya mengeras. Dia meraih lengannya dan menyentuhnya. Dia mengeluarkan pecahan-pecahan yang dengan cepat hancur menjadi terak. Ini adalah kartu kehidupan. Kartu kehidupan rusak, yang berarti bahwa mereka yang memiliki senjata akan mati. Gagal. Semua orang mati. Kakak laki-laki itu mengerutkan kening dan tampak tidak senang, apakah itu ditemukan oleh Sekte Bulan Jahat? Tidak mungkin. Di awal perjamuan bulan jahat, perhatian Sekte Bulan Jahat semuanya ada di lapangan kompetisi. Bagaimana kita bisa memperhatikan Song Yunfeng? Lagi pula, aku sendiri yang membuat perbatasan itu. Selama seni bela diri dari ranah Tai Dao Guo tidak ada, tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang terjadi di perbatasan itu. Setelah memikirkannya, pemuda itu mengerutkan kening dan tidak pernah tahu bagaimana rencana yang sempurna itu bisa gagal. Apakah aku meremehkan Li Songyun? Orang tua ini tidak akan dikurung selama ribuan tahun. Kultivasinya telah menembus ranah Tai Dao Guo. Gong Zige akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Li Songyun telah menembus ranah Tai Dao Guo, atau Sekte Bulan Jahat memiliki orang kuat lain untuk campur tangan. Jika tidak, rencananya tidak mungkin gagal. Bab 4667 akibatnya bergema. Setelah kembali ke kediaman Iblis Abadi, Lin Bai pergi untuk melihat kompetisi seni bela diri dalam beberapa hari ke depan. Ini benar-benar jauh lebih menakjubkan daripada kompetisi seni bela diri di tingkat abadi Tao. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, kompetisi antara Tao dan Tuhan akan lebih menakjubkan. Dan tepat setelah kontes seni bela diri Daoxian, pada hari istirahat, batas Song Yunfeng dilepaskan. Di pegunungan Yuesen yang semula subur, tiba-tiba ada gunung gundul dengan penampilan dekaden, yang secara alami menarik perhatian orang. Segera, masalah Song Yunfeng sampai ke Sekte Bulan Jahat. Li Songyun meninggal di pegunungan, dan ada beberapa kelompok prajurit lain yang tidak tahu asal-usulnya. Awalnya, selama perjamuan bulan jahat,
ada banyak orang dari Sekte Bulan Jahat, dan sirkulasi informasi sangat cepat. Di pagi hari, para praktisi seni bela diri dari Sekte Bulan Jahat menemukan malapetaka Song Yun Feng dan menyebarkannya ke seluruh kota bintang pada siang hari. Saya mendengar bahwa seseorang membobol Gunung Dewa Bulan dan membunuh Li Songyun. Siapa yang berani melawan Sekte Bulan Jahat? Siapa Li Songyun? Namanya terdengar familiar dan aneh. Kau bahkan tidak mengenal Li Songyun. Itu juga hal yang biasa. 300 tahun yang lalu, dia adalah tokoh ribuan tahun yang lalu. Sekarang, kecuali beberapa orang tua, hanya sedikit orang yang mengenalnya. Iblis abadi berada di halaman lain. Ketika Liu Fuyun mendengar berita itu, dia bersenandung dingin, keluarga Li di Yunling sangat berani sehingga mereka berani membunuh guru Tao dari Sekte Bulan Jahat. Benar saja, semua orang menumpahkan baskom berisi air kotor ini pada keluarga Li di Yunling. Bahkan Liu Fuyun berpikir begitu. Lin Bai di aula memikirkan kereta gantung itu secara diam-diam, tetapi dia tidak menunjukkan suaranya. Jiang Xuanzu bertanya dengan heran, apakah itu benar-benar keluarga Li di Yunling? Liu Fuyun berkata sambil tersenyum, jika kau melihat seluruh negara bagian, apakah ada kekuatan lain yang memiliki keberanian seperti itu? Sepertinya si Yue Qianzu tidak akan damai lama-lama. Pertumpahan darah sudah terjadi. Liu Fuyun segera mengirim berita itu kembali ke Zhongmen. Jika itu benar-benar keluarga Li di Yunling, itu menunjukkan bahwa keluarga Li di Yunling siap untuk melawan Sekte Bulan Jahat. Begitu dua sekte super itu berperang, sekte-sekte kecil seperti Sekte Iblis Abadilah yang akan menderita. Oleh karena itu, Iblis Abadi harus bersiap terlebih dahulu untuk menghadapi hari hujan. Di bintang-bintang, di halaman keluarga Li di Yunling. Ratusan pakar dari keluarga Li Yunling duduk-duduk. Seorang lelaki tua kurus berjubah ungu, dengan alis pedang tegak dan wajahnya penuh amarah, aku tidak tahu dari mana pencuri itu berasal. Beraninya dia menerobos masuk ke Gunung Dewa Bulan dan membunuh orang-orang dengan daftar yang begitu banyak. Yang lain berbisik, Xing Cheng dan Sekte Bulan Jahat menyebar di dalam dan luar. Apakah mereka dikirim oleh keluarga Li di Yunling? Banyak orang Li Jiawu menjadi pucat ketika mereka mendengar itu. Kiki kembali menatap pria parubaya yang duduk di singgasana. Meskipun pria parubaya itu berusia setengah baya, dia memiliki wajah yang kuat, mata yang dalam, dan napas yang stabil. Apakah itu benar-benar prajurit yang dikirim oleh keluarga Li? Seorang pria muda berpakaian seperti seorang sarjana bertanya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mendesah, entah itu prajurit yang dikirim oleh keluarga Li di Yunling atau bukan, Sekte Bulan Jahat tetap mengira itu adalah keluarga Li di Yunling. Sekte Bulan Jahat benar-benar berhubungan secara rahasia dengan Qi Tianzong, dan telah menyiapkan banyak harta karun untuk dikirim ke Qi Tianzong. Saya harap Qi Tianzong tidak akan membantu keluarga Li di Yunling. Para petinggi keluarga itu memang benar bahwa mereka juga berencana untuk membunuh tim pengirim harta karun Sekte Bulan Jahat, tetapi sejauh yang saya tahu, tempat pembunuhan itu bukan di dalam Sekte Bulan Jahat, tetapi di luar 1000 negara bagian Sekte Bulan Jahat. Prajurit yang menerobos masuk ke Gunung Dewa Bulan kali ini seharusnya tidak dikirim oleh keluarga Li di Yunling. Meskipun para tetua keluarga Li di Yunling keras kepala, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya setelah menganalisisnya dengan sederhana. Dia telah menebak bahwa apakah itu keluarga Li di Yunling atau bukan, Sekte Bulan Jahat akan menyerahkan baskom kotoran kepada keluarga Li di Yunling. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, jelas bahwa keluarga Li di Yunling berselisih dengan Sekte Bulan Jahat. Keluarga Li di Yunling telah lama berpikir untuk menggantikannya. Masalah ini harus dilaporkan kepada keluarga, sehingga keluarga dapat mempersiapkan diri lebih awal. Ada seorang lelaki tua, setelah mempertimbangkan dengan saksama, berkata dengan serius. Apa yang kamu takutkan? Kami tidak takut pada bayangan miring. Apakah ada bukti Sekte Bulan Jahat? Apa yang kamu takutkan dari mereka? Ada beberapa Leng Tuking, bagaimana cara mengaum? Jika kamu takut pada Sekte Bulan Jahat. Kamu harus memanfaatkannya. Orang tua itu berkata, ada begitu banyak alasan di dunia ini. Tinju dan pedang adalah satu-satunya alasan. Selama kamu memberi si Yue alasan yang bagus untuk mengirim pasukan, mereka pasti akan menyerang keluarga Li di Yunling. Seseorang bertanya, apakah semua prajurit di Sekte Bulan Jahat itu bodoh? Mereka tentu mengerti bahwa keluarga Li di Yunling tidak akan cukup bodoh untuk pergi ke Gunung Dewa Bulan untuk membunuh dan memprovokasi mereka. Di halaman keluarga Li lainnya di Yunling,
terjadi banyak kebingungan dan pertengkaran. Setelah mendengar ini beberapa saat, pria parubaya itu merasa sakit kepala, memegang dahinya dan meraung, "Oke, hentikan. Ini benar-benar masalah memberitahu keluarga dan membuat persiapan lebih awal. Jika Sekte Bulan Jahat ingin memanfaatkan masalah ini sepenuhnya, maka kami keluarga Li di Yunling tidak punya pilihan selain melepaskan perang. Saya ingin menunggu sampai makna Qi Tianzong turun, tetapi saya tidak menyangka bahwa kita harus bertarung sekarang." Setelah pria parubaya itu selesai, dia langsung keluar dari aula dan mengirim berita itu kembali ke keluarganya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada murid-muridnya, "Hari-hari ini, murid-muridku dilarang meninggalkan rumah mereka. Jangan keluar untuk membuat masalah bagiku. Jika tidak, mereka akan ditangani oleh hukum keluarga." Sekte Bulan Jahat berada di aula suci. Lebih dari 500 tetua duduk tegak, menatap tubuh Li Songyun di aula, wajah mereka sangat muram. Tiba-tiba, awan kabut putih datang dari pintu dan jatuh di singgasana aula suci. Dia berubah menjadi pria parubaya dengan punggung yang garang dan alis pedang yang lurus. Semua tetua bangkit dan memberi hormat satu demi satu, temui pemimpin. Dengan wajah datar, Liu Chongen menyapu tubuh Li Songyun di aula suci, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa yang melakukannya?" Orang tua dengan rambut putih di sisi kiri menjawab dengan rendah hati, "Saat fajar hari ini, seorang murid melapor ke klan. Puncak Su Songyun hancur dan Li Songyun meninggal di gunung. Ketika kami tiba, kami tidak menemukan pencuri. Meskipun ada beberapa mayat berserakan di gunung, kami tidak dapat membedakan sekte mana yang merupakan prajurit. Apalagi sekarang perjamuan bulan jahat dibuka, ada banyak orang yang datang dan pergi ke kota bintang. Mereka bercampur aduk, dan pasti mereka akan bertemu dengan beberapa orang dengan motif tersembunyi. Kita tidak tahu siapa yang melakukannya." Liu Chongen menarik napas dalam-dalam dengan wajah berwibawa. Di aula, sesepuh lainnya segera bangkit dan berkata, "Tuan, apakah Anda masih perlu memeriksa? Ini jelas pekerjaan keluarga Li di Yunling." Keluarga Li di Yunling telah lama mendambakan posisi penguasa Sekte Bulan Jahat. Mereka pasti telah mengetahui bahwa kita akan menyatukan para tetua Qi Tianzong untuk berurusan dengan mereka, jadi mereka akan memulai lebih dulu. Seorang pria lain bangkit dan berkata, "Ya, pemimpin sekte, ini adalah keluarga Li di Yunling yang menyatakan perang terhadap Sekte Bulan Jahatku." "Ya, sebuah pernyataan perang. Itu pasti keluarga Li di Yunling. Tolong perintahkan pemimpin untuk menangkap semua prajurit keluarga Li di Kota Bintang, dan hancurkan mereka. Biarkan keluarga Li tahu kekuatan Sekte Bulan Jahat kita. Jika aku tidak membalas dendam, bagaimana aku bisa berdiri di 1000 negara bagian Bulan Jahat? Jika kita tidak membalas dendam, apa martabat Sekte Bulan Jahat kita untuk memerintah 1000 negara bagian Bulan Jahat? Tolong perintahkan kami untuk membunuh keluarga Li." Di aula suci, ratusan tetua tampaknya telah menyatukan pandangan mereka dan berbicara kepada Liu Chongen dengan satu suara untuk membunuh keluarga Li. Bab 4668, Bisikan Dewi Bulan. Liu Chongen, pemimpin Sekte Bulan Jahat, telah menunggu di kuil leluhur sejak ia mempersembahkan kurban kepada Dewa Bulan. Karena takut akan ketinggalan kebangkitan Luna, ia bahkan tidak muncul beberapa kali di awal perjamuan Bulan Jahat. Diperkirakan Liu Chongen tidak akan meninggalkan kuil leluhur dalam waktu singkat jika ia tidak diundang kembali oleh para tetua. Di aula suci, Liu Chongen mendengarkan pertengkaran lama. Ia merasa khawatir dan kesal. "Baiklah, jangan membuat keributan." Liu Chongen memanipulasi kultivasinya dan menekan seluruh hadirin. Banyak prajurit segera berhenti dan menatap Liu Chongen dengan hormat. "Aku tahu kau ingin membalaskan dendam para pengikut Sekte Bulan Jahat, dan aku tahu kau setia pada agama suci. Meskipun keluarga Li di Yunling telah lama mendambakan posisi Sekte Bulan Jahat, mereka tidak cukup bodoh untuk datang ke Gunung Dewa Bulan untuk memilih kita. Itu pasti tidak dilakukan oleh keluarga Li di Yunling." Liu Chongen menggelengkan kepalanya dan mengatakan apa yang ada di pikirannya, namun, meskipun insiden ini tidak dilakukan oleh keluarga Li di Yunling, keluarga Li di Yunling tidak begitu damai selama bertahun-tahun ini. Menurut berita yang diterimanya beberapa waktu lalu, dikatakan bahwa keluarga Li di Yunling bermaksud membunuh tim pengiriman harta karun yang kami kirim ke Qi Tianzong di luar Siwe Qianzu. Ambisi keluarga Li di Yunling sudah jelas dengan sendirinya. Sudah waktunya untuk menunjukkan warna pada mereka. Banyak orang tua yang sudah tua membungkuk memberi hormat, pemimpin itu suci. Liu Chongen berkata, "Masalah ini
Liu Chongen baru saja ingin mengatakan apa yang harus dilakukan dengan keluarga Li di Yunling. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas dan datang ke tempat suci. Ketika sosok itu tenang, orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian yang tidak rapi. Melihat lelaki tua itu masuk tanpa aturan apapun, banyak tetua tampak jijik, tetapi mereka tetap harus tersenyum. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan orang menjadi leluhur? Oh, leluhur Gong, kita sedang membicarakan sesuatu yang penting. Bagaimana kau bisa masuk begitu tiba-tiba? Lelaki tua berambut putih di sebelah kiri berkata dengan senyum masam. Jangan bicara, urusanku lebih mendesak daripada urusanmu. Lelaki tua itu meniup jenggotnya, melotot dan berteriak. Liu Chongen duduk di singgasana, menatap ayahnya dan bertanya, Ayah, kau tidak ada di kuil leluhur. Lelaki tua itu kembali dan berkata kepada Liu Chongen, Dewa Bulan, aku ingin bertemu denganmu. Begitu suara lelaki tua itu berakhir, Liu Chongen telah menghilang dari topik pembicaraan. Banyak orang tua yang belum kembali. Ketika para tetua kembali, mereka maju satu demi satu dan mengelilingi Kaisar Gong. Lao Zu, apa maksudmu dengan itu? Luna, apakah dia kembali? Apakah Luna sudah bangun? Legenda itu benar. Apakah Dewa Bulan benar-benar menyembuhkan di patung tanah liat? Banyak tetua bertanya. Ya ampun, leluhur Gong bersusah payah menjalankan kultivasinya dan pensiunkan semua tetua di sekitarnya, Dewa Bulan tidak pulih. Dia hanya bangun sebentar. Ketika saya mendengar suara itu, Dewa Bulan menyuruh saya untuk meminta pemimpin sekte bulan jahat saat ini datang menemuinya. Pasti tidak ada kesalahan. Saya tidak datang ke sini dengan tergesa-gesa untuk memberi tahu pemimpin. Kalian semua menyalahkan saya karena membobol kuil. Leluhur Gong mendengus dingin. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum masam, muridlah yang kasar. Mohon maafkan saya. Ayolah, kakek, saya punya banyak. Leluhur Gong berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apa yang kalian bicarakan tadi? Orang tua berjanggut putih itu berkata sambil tersenyum penuh arti, tidak masalah apa yang kita bicarakan tadi. Selama Dewa Bulan pulih, apa gunanya keluarga Li di Yunling? Bahkan jika Qitianzong, saya harus menghormati sekte bulan jahat dengan 3 poin. Berikan perintah. Tidak seorang pun di kuil diizinkan pergi sekarang. Semua tetua, datanglah ke wajah tetuaku secara bergantian dan bersumpah bahwa sebelum Dewa Bulan pulih, berita itu tidak boleh bocor, jika tidak, tidak akan ada amnesti. Orang tua berjanggut putih itu memiliki bobot tertentu di sekte bulan jahat. Tidak ada yang berani membantah kata-katanya. Leluhur Gong mengerutkan kening dan bertanya, saya juga ingin bersumpah. Orang tua berjanggut putih itu berkata sambil tersenyum, leluhur Gong mengabdikan dirinya pada agama suci. Agama suci secara alami percaya pada kesetiaan leluhur. Itu hampir sama. Leluhur Gong berjalan keluar dari kuil dengan tangan di punggungnya. Setelah Lao Zu dan Liu Chongen pergi satu demi satu, banyak Zhang Lai datang satu demi satu untuk bersumpah. Hari kebangkitan sekte bulan jahatku akan datang. Hahaha, selama Dewa Bulan pulih, bahkan jika sekte bulan jahat kita tidak dapat mendominasi wilayah timur, itu bisa menjadi sekte paling makmur kelima di wilayah timur dunia iblis. Di Aula Suci, banyak para tetua sekte bulan jahat menggosok tangan dan tinju mereka dan tersipu. Dewa Bulan, makhluk kuno, disebut dewa oleh sekte bulan jahat. Jika keberadaan kuno seperti itu bangkit kembali, saya khawatir tidak hanya wilayah timur dunia iblis, tetapi seluruh dunia iblis akan tergerak. Kuil leluhur. Liu Chongen datang jauh-jauh, mendarat di alun-alun di depan kuil leluhur, dan berjalan cepat ke gerbang kuil. Ketika dia tiba di gerbang kuil, dia berlutut di depan patung dan berkata dengan hormat, Liu Chongen, pemimpin sekte bulan jahat kontemporer, bertemu dengan patriark dan dewa bulan. Patung-patung tanah liat di kuil leluhur retak dan berkarat. Namun sekarang memancarkan kilau misterius dan sakral, seperti peri yang jatuh di atas patung. Silakan pesan dari Dewa Bulan. Liu Chongen menundukkan kepalanya, rendah hati dan penuh hormat. Bunga zaman gulong darah Yukiye Xian Huang Yulu Mohu Batu. Di kuil leluhur yang kosong, ada suara seorang wanita. Meskipun Liu Chongen tidak tahu apa yang dikatakan Dewa Bulan, dia mencoba yang terbaik untuk mencatat setiap kata dalam benaknya. Ini adalah obat-obatan ajaib, ilahi, dan berharga. Ketika Liu Chongen mengingat nama-nama ini, dia segera menyadari bahwa ini adalah resep untuk memurnikan semacam ramuan. Suara Dewa Bulan terputus-putus,
sepertinya setiap kata telah menghabiskan seluruh tenaganya. Jumlah ramuan yang ada hanya lebih dari 100 jenis. Luna membutuhkan waktu 3 jam untuk menyelesaikannya. Ketika Dewa Bulan selesai berbicara dan menunggu cukup lama, tidak ada suara dari Dewa Bulan. Kemudian Liu Chongen bertanya, bisakah aku membuatnya untukmu? Siap, kirimkan saja, kata Dewa Bulan. Mata Liu Chongen menyipit, matanya suram dan penuh pertimbangan. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata, aku ingin memberitahu guru besarku bahwa sekarang Sekte Bulan Jahat sedang mengalami kemunduran, dan tidak lagi semegah saat kau berada di sini. Hanya ada beberapa jenis obat-obatan berharga dan obat-obatan suci di rumah harta karun Sekte, dan ada obat-obatan ajaib lainnya. Mungkin ada keluarga dan klan lain, tetapi semuanya milik klan mereka. Aku khawatir mereka tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Setelah Liu Chongen selesai, Luna tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Berlutut di depan patung, Liu Chongen berkeringat dingin. Setengah jam kemudian, Dewa Bulan menjawab, lakukan saja. Saat aku kembali, semuanya akan beres. Sesuai hukum. Dengan izin Dewa Bulan, Liu Chongen merasa sangat percaya diri. Khususnya, kalimat Dewa Bulan, saat aku kembali, semuanya bisa beres, membuat Liu Chongen merasa tenang. Liu Chongen akhirnya memutuskan bahwa ramuan dan obat mujarab yang dibutuhkan Luna saat ini adalah untuk mempersiapkan pemulihannya. Bab 4669, Bunga Zaman. Darah Naga Kuno. Leluhur Gong berdiri dengan cemas di luar kuil leluhur. Dewa Bulan tidak mengizinkannya masuk, dan dia tidak berani melangkah masuk ke kuil leluhur dengan mudah. Setelah menunggu lama, Liu Chongen keluar dari kuil leluhur dengan wajah berseri-seri. Bagaimana kabarmu? Apa yang dikatakan Dewa Bulan? Leluhur Gong melangkah maju dengan emosi yang sulit disembunyikan di wajahnya. Aku sudah mendapatkan dekrit Dewa Bulan. Silakan tinggal di kuil leluhur. Jika Dewa Bulan memiliki perintah, kamu bisa berjanji padanya. Masalah ini sangat penting. Tolong rahasiakan. Liu Chongen mengepalkan tangan dengan serius. Begitu. Leluhur Gong melihat bahwa Liu Chongen tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang diperintahkan Dewa Bulan, dan dia tidak terus bertanya lebih lanjut. Namun, melihat wajah Liu Chongen seharusnya menjadi hal yang luar biasa. Ketika Liu Chongen kembali ke kuil, ratusan tetua belum pergi. Melihat Liu Chongen kembali, mereka mengepalkan tangan dan bertanya tentang kuil leluhur. Liu Chongen menuliskan ramuan yang dibutuhkan Dewa Bulan dan menunjukkannya kepada para tetua. Seorang tetua ahli dalam hal alkimia dan farmakologi. Setelah melihat ramuan yang dibutuhkan Liu Chongen, dia berkata, Ji Yuan Hua, Xian Huang Yulu. Ini semua adalah ramuan untuk menyembuhkan luka roh, batu mohu, darah gulong. Ini adalah harta karun untuk memurnikan inkarnasi tubuh. Tuan, apakah Dewa Bulan ingin menyembuhkan roh dan kemudian memurnikan inkarnasi untuk kembali? Liu Chongen berkata, Dewa Bulan tidak banyak bicara. Biarkan aku menyiapkan barang-barang ini dan mengirimkannya ke kuil leluhur. Tetua Zhang ahli dalam alkimia dan farmakologi. Karena Anda mengatakan ramuan ini digunakan untuk menyembuhkan roh dan memurnikan inkarnasi eksternal, Anda tidak mungkin salah. Hantu Dewa Bulan telah dilemahkan dan dihancurkan berkali-kali di dalam patung. Aku khawatir tidak mudah baginya untuk pulih sepenuhnya dan beregenerasi. Mungkin itu cara yang lebih sederhana untuk menyempurnakan inkarnasinya. Lelaki tua berjanggut putih itu berkata sambil tersenyum, Tuan, dengan kekuatan Dewa Bulan, bahkan jika itu adalah inkarnasi, aku khawatir itu juga sangat bagus. Selain itu, Sekte Bulan Jahat telah dihancurkan sekali di zaman kuno. Keterampilan unik Zenzong kita, Bulan Jahat, telah kehilangan banyak keterampilan rahasia dan kekuatan gaib. Sekarang murid-murid kita hanya sebagian dari bagian yang tidak lengkap dari teknik Bulan Jahat. Jika Dewa Bulan kembali, dia bersedia memberikan teknik Bulan Jahat yang lengkap, yang sebanding dengan keterampilan kitab suci abadi, dan itu pasti akan meningkatkan fondasi Sekte Bulan Jahat kita. Tuan, ini adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Sekte Bulan Jahat kita. Banyak tetua berseri-seri karena kegembiraan. Liu Chongen juga mengangguk dan berkata, ya, meskipun Sekte Bulan Jahat saat ini tidak ortodoks, itu dapat dianggap sebagai cabang yang tertinggal setelah jatuhnya Sekte Bulan Jahat. Tetapi bagaimanapun juga, kita telah menyembah Dewa Bulan selama bertahun-tahun, dan Dewa Bulan juga merupakan leluhur Sekte Bulan Jahat kita. Dia pasti akan merasa kasihan. Kalau begitu, turunlah dan bersiaplah. Adapun ramuan, obat-obatan suci, dan obat-obatan berharga yang dibutuhkan oleh Dewa Bulan, tidak boleh disembunyikan dalam ajaran.
Baik itu harta karun di rumah harta karun atau harta karun di gudang pribadi para pengikut sekte, keluarkan semua harta karun. Tetua yang menjaga rumah harta karun sekte bulan jahat berdiri saat itu juga dan berkata, beritahukan kepada pemimpin sekte bahwa obat ajaib yang dibutuhkan oleh leluhur Dewa Bulan dapat ditemukan di rumah harta karun, tetapi ada beberapa hal yang tidak kita miliki di sekte bulan jahat untuk saat ini, seperti, bunga zaman, dan, darah naga kuno. Dunia iblis dan dunia roh terbagi menjadi satu era selama 99.990.000 tahun. Yang disebut, bunga era, berarti bahwa sejak era terakhir telah ada pil ajaib. Harta karun ini sulit ditemukan di dunia. Ada juga, darah gulong, yang tersembunyi di tempat bawah tanah yang dalam dengan aura yang kaya. Aura berubah menjadi cairan roh selama ribuan tahun, cairan roh berubah menjadi embun giok selama ribuan tahun, embun hujan berubah menjadi susu roh selama ribuan tahun, susu roh berubah menjadi sungai roh selama ribuan tahun, sungai roh berubah menjadi darah naga selama ribuan tahun. Dan, darah gulong, ini hanya dapat disebut darah gulong jika telah diendapkan selama 100.000 tahun. Darah itu tersembunyi di kedalaman bumi. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Sebagian besar ditempati oleh iblis. Menurut catatan Si Yue Qianzu, terakhir kali, darah gulong, muncul adalah 130.000 tahun yang lalu. Keluarga Li di Yunling mengejar klan iblis dan pergi jauh ke bawah tanah. Untungnya, seseorang mendapatkan sebotolnya. Tetua ini bertanggung jawab untuk menjaga rumah harta karun sekte bulan jahat. Dia tahu semua ramuan berharga di rumah harta karun sekte bulan jahat. Seperti yang dia katakan, ramuan lain dapat ditemukan di rumah harta karun sekte bulan jahat. Hanya, Ji Yuanhua, dan Gulong Sui, yang dapat ditemukan. Mata lelaki tua berjanggut putih itu berbinar. Dia berkata sambil mengepalkan tinjunya, Tuan, saya samar-samar ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada sebuah penglihatan di 27 negara bagian Yunling, yang menyebabkan banyak sensasi pada saat itu. Beberapa orang mengatakan bahwa ada ramuan era yang dapat mendagingkan, menulikan, dan menghidupkan kembali orang mati. Saat berita itu keluar, keluarga Li di Yunling segera meredam berita tersebut. Liu Chongen mengerutkan kening dan berkata dengan penuh arti, artinya, jika tidak terjadi apa-apa, apakah keluarga Li di Yunling memiliki ramuan zaman dan darah naga kuno? Orang tua berjanggut putih itu berkata, jika keluarga Li di Yunling belum mencerna dan mengambil dua benda ini, maka pasti ada sesuatu di rumah harta karun keluarga Li di Yunling. Liu Chongen menghela napas, 27 prefektur Yunling adalah tempat paling subur di 1000 prefektur bulan jahat, yang dikenal sebagai kompor obat bulan jahat. Pada masa itu, pemimpin sekte bulan jahat seharusnya tidak memberikan 27 prefektur Yunling kepada keluarga Li, tetapi seharusnya menempatkan Yunling di bawah komando sekte bulan jahat. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak masalah hari ini. Berbicara tentang keluarga Li di Yunling, ada sejarah keluarga yang sangat panjang. Pada masa itu, sekte bulan jahat tidak sekuat sekarang, tetapi juga dari sekte yang lemah hingga puncaknya hari demi hari. Ada banyak sekte yang pernah memberikan kontribusi besar kepada sekte bulan jahat dan membantunya menjadi penguasa 1000 negara bagian bulan jahat. Guru besar keluarga Li di Yunling hanyalah murid dalam sekte bulan jahat. Setelah membaca jasanya, sekte bulan jahat memberinya tanah di salah satu negara bagian di Yunling untuk ditinggali sebagai sebuah keluarga. Setelah bertahun-tahun berkembang, keluarga Li di Yunling secara bertahap telah berkembang dari satu negara bagian menjadi 27 negara bagian, di bawah kerja keras para guru sebelumnya, dan telah menjadi salah satu sekte paling kuat di bawah sekte bulan jahat. Bahkan keluarga Li di Yunling merencanakan supremasi sekte tersebut. Banyak tetua diam-diam melihat Liu Chongen saat ini. Semua orang dapat mendengar dengan jelas. Ji Yuanhua dan Gulong Sui berada di tangan keluarga Li di Yunling. Tidak mungkin bagi keluarga Li untuk menyerahkan harta yang begitu berharga dengan sukarela. Untuk rencana hari ini, saya khawatir kita harus menggunakan beberapa cara yang luar biasa. Liu Chongen duduk di singgasana, mengerutkan alisnya, dan mendesah, tepat pada waktunya, pembunuhan Li Songyun dapat memberi kita alasan yang bagus. Tetua, Anda pergi untuk mengatur hal-hal yang sesuai dan mengarahkan ujung tombak ke keluarga Li di Yunling. Selain itu, kami akan mengatur para prajurit untuk memasuki Yunling satu persatu. Orang tua berjanggut putih itu mengepalkan tinjunya, ya. Apa yang harus dilakukan Li Jiawu, yang masih menghadiri perjamuan bulan jahat di Kota Bintang? Liu Chongen berkata, kompetisi akan terus berlanjut, dan yang lainnya tidak akan diabaikan.
Bab 4670, Kompetisi Dewa Tao. Gelombang kematian Li Songyun menyapu seperti ombak dan menghilang seperti pelangi. Seolah-olah semua ini tidak terjadi. Sekte Bulan Jahat tidak marah dan tidak menanyakan kebenaran. Semua orang merasa bahwa kedamaian telah kembali, tetapi dalam pikiran beberapa orang ada awan. Sebagai penguasa Siyiwe Tousan States, para pengikut Sekte Siyiwe dibunuh di gerbang gunung. Sungguh memalukan bahwa Sekte Siyiwe tidak akan pernah hidup dalam aib. Alasan mengapa Sekte Bulan Jahat tidak dapat menanggungnya adalah karena pasti ada rencana lain. Setelah istirahat sehari, kompetisi seni bela diri di tingkat Tao dan Dewa dimulai lagi. Pagi-pagi sekali, Liu Fuyun membawa banyak pengikut Sekte Iblis Abadi ke arena dan duduk di posisi sekte. Liu Fuyun tampak santai, bahkan bercanda, jika tidak ada kecelakaan. Setelah kontes seni bela diri hari ini, kita dapat mengakhiri perjamuan bulan jahat. Anda tidak perlu berkecil hati. Bagaimanapun, kita bertemu dengan Villa Feng Shui. Itu bukan lawan mereka, itu wajar. Setelah kekalahan Dao Zun dan Dao Xian, para pengikut Sekte Iblis Abadi tertekan. Sekte Bulan Jahat adalah semacam kompetisi seni bela diri, kelompok tidak bertarung sendirian. Itu mempertimbangkan kekuatan keseluruhan klan dan potensi bakat masa depan, bukan kekuatan seorang prajurit. Dalam kontes semacam ini, satu orang kuat, tidak kuat, tetapi seluruh klan kuat, itu kuat. Itu juga menunjukkan pentingnya kejeniusan. Sekuat Sekte Siyiwe dan keluarga Li di Yunling, ada begitu banyak jenius dalam keluarga. Jangankan 10 jenius, bahkan 100 jenius pun tidak jarang. Pada saat itu, kompetisi dimulai. Di ranah Tao dan Dewa, para pemain seni bela diri dari semua sekolah besar bersaing secara bergantian, dan kompetisi seni bela diri kuno menarik darah semua pemain seni bela diri. Seni bela diri di alam Tao dan Dewa, baik dalam hal kekuatan kultivasi atau metode, harus lebih kuat daripada yang ada di alam Taoisme dan abadi. Ada terlalu banyak penyembah seni bela diri. Seperti gerakan master semacam ini, sering menang atau kalah dalam satu gerakan. Lin Bai duduk di kursi dengan tenang, menyaksikan seni bela diri dari sekte-sekte utama menunjukkan kekuatan sihir mereka. Beberapa sekte yang kuat benar-benar menginspirasi. Misalnya, dalam kompetisi ke-9, Li Wanyu, seorang wanita dari keluarga Li di Yunling, mengenakan gaun putih, muncul dengan pedang tajam di tangannya. Kedua petarung itu baru saja bertemu satu sama lain, dan pedang Li Wanyu akan menusuk tenggorokan lawannya. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan terbunuh. Menurut mata Lin Bai, bahkan jika Li Wanyu tidak memiliki hati pedang, tidak ada banyak perbedaan. Akhirnya, keluarga Li dari Yunling memasuki babak berikutnya tanpa kesulitan apapun. Dalam sebuah kontes, waktu berlalu begitu cepat. Saat senja, tibalah saatnya untuk kompetisi antara Sekte Iblis Abadi dan Villa Feng Shui. Liu Fuyun melihat kompetisi seni bela diri terakhir di lapangan, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Jiang Xuansu, Gong Jian, Meng Qi, King Luo, kalian sudah siap. Ketika semuanya berakhir, inilah pertarungan kita dengan Villa Feng Shui. Apakah kalian sudah membahas kontes pertama ini? Siapa yang akan pergi? Meng Qi menjawab dengan suara rendah, leluhur, Villa Feng Shui bersahabat dengan klan iblis abadi kita. Menurut kompetisi seni bela diri antara Dao Xian dan Dao Zun, mereka akan mengirim lawan yang tidak terlalu kuat untuk bermain di pertandingan pertama, mungkin mereka akan kalah dari kita dan menyelamatkan muka kita. Liu Fuyun menghela napas, iya, kompetisi seni bela diri tingkat Dao Xian dan Dao Zun. Jika bukan karena Villa Feng Shui yang sengaja melepaskan air, aku khawatir wajah Sekte Iblis Abadi kita akan jelek. Jika kita menaruh masalah pelepasan air di Villa Feng Shui pada sekte lain, kita mungkin merasa bahwa Villa Feng Shui memandang rendah orang. Namun, Liu Fuyun dan para murid Sekte Iblis Abadi merasa bersyukur. Jika ketiga kontes Dao Zun, Dao Xian, dan Dao Shen semuanya disapu bersih oleh Villa Gunung Feng Shui di perjamuan bulan jahat, klan Iblis Abadi akan menjadi bahan tertawaan dari 1000 negara bagian bulan jahat. Bahkan Iblis Abadi akan diam-diam terhubung dengan Villa Feng Shui. Tentu saja, Villa Gunung Feng Shui tidak takut untuk bergabung dengan Sekte Iblis Abadi, bahkan mereka dapat secara langsung menghancurkan Sekte Iblis Abadi. Namun alih-alih melakukannya, mereka memberi Iblis Abadi beberapa mie tipis. Karena Villa Feng Shui juga bangkit dari mikro, mereka tahu betapa tidak berdayanya klan yang lemah di perjamuan bulan jahat. Oleh karena itu, sejak kebangkitan Villa Feng Shui,
jika mereka bertemu dengan klan yang lebih lemah di perjamuan bulan jahat, mereka akan diam-diam melepaskan air dan mencoba yang terbaik untuk memastikan wajah mereka tanpa melukai harga diri masing-masing. Langkah Feng Shui Villa ini juga membuat mereka mengumpulkan banyak gengsi di antara cabang-cabang utama Siyue Qiansu. Jadi dalam pertempuran pertama, saya sarankan saudara muda King Luo yang akan maju. Meng Qi juga tidak memandang rendah Lin Bai. Itu karena Lin Bai adalah yang terendah di ranah Tao dan Dewa. King Luo, Liu Fuyun terkejut. Dia menoleh ke arah Lin Bai dan tidak berkata apa-apa. Liu Fuyun tahu bahwa kemampuan Lin Bai tidak kecil, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Jika Lin Bai memiliki kultivasi Tao dan Dewa tertinggi, tidak diragukan lagi bahwa Lin Bai akan menjadi kartu dari Sekte Iblis Abadi. King Luo, bagaimana pendapatmu? Liu Fuyun bertanya pada Lin Bai. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, saya mendengarkan pengaturan sekte, tetapi saya memiliki keyakinan pada kekuatan saya sendiri. Karena pertandingan pertama adalah bantuan yang dijual kepada kita oleh Feng Shui Villa, maka dalam hal ini, saya pikir kita harus mengirim lawan dengan kekuatan yang sama untuk memenangkan pertandingan ini. Liu Fuyun berkata, kata-kata King Luo masuk akal. Selain itu, saya tidak ingin King Luo memainkan pertandingan pertama. Mari kita pergi dari Meng He. Meng He, apakah kamu punya masalah? Meng He, yang duduk di samping Meng Qi, segera berkata, terima kasih, Lao Su. Meng He bersedia memainkan pertandingan pertama. Liu Fuyun mengangguk puas. Segera, pertandingan berakhir. Kompetisi seni bela diri berikutnya, Wind and Snow Villa melawan Eternal Demon. Mari kita undang dua murid untuk bertanding. Luo Wuling berkata dengan suara keras. Lao Zu, aku pergi. Baiklah. Meng He melompat dan jatuh ke lapangan pertandingan dengan lurus. Melihat ke belakang, dia mengepalkan tinjunya ke arah Feng Shui Villa. Meng He, Eternal Demon, tolong ajari aku. Para penjaga di sekitar Villa Gunung Feng Shui tersenyum. Menoleh ke belakang, dia melihat prajurit di belakangnya dan memberi isyarat kepada salah satu dari mereka untuk masuk. Pria itu bangkit dan memberi hormat kepada yang lebih tua. Dia terbang dan mendarat di lapangan pertandingan. Dia memberi hormat kepada Meng He sambil tersenyum, Villa Gunung Feng Shui, bendera Muking, tolong ajari aku. Tolong. Tolong. Di akhir upacara, Luo Wuling membuka barisan pertahanan. Dua orang di panggung pertandingan, kalian datang dan aku pergi, setelah ratusan ronde, memisahkan beban. Meng He, menang. Mu Qingqi, kalah. Seperti dugaan para murid Iblis Abadi, Villa Feng Shui khawatir Iblis Abadi akan kalah terlalu buruk dan kehilangan muka, jadi tidak akan mengirim prajurit yang terlalu kuat di pertandingan pertama. Meng He berkeringat dan terengah-engah, tetapi dia kembali ke tempat duduknya dengan senyum di wajahnya, untung aku tidak mempermalukan hidupku. Bagus. Liu Fuyun juga tertawa senang. Pada saat ini, bayangan indah melompat keluar dari Villa Feng Shui dan jatuh ke panggung pertandingan seni bela diri. Setelah memberi hormat ke arah Sekte Iblis Abadi, dia berteriak, orang-orang Feng Yi di Villa Feng Shui, tolong ajari aku. Mata Liu Fuyun menyipit, secara alami mengetahui apa arti dari tiga kata, angin bergantung pada orang. Aku akan pergi. Jiang Xuanzu berdiri. Tidak, Liu Fuyun segera menghentikan Jiang Xuanzu. Matanya menyipit. Setelah berpikir lama, dia berkata, Qiao Yun, pergilah. Qiao Yun konyol dan berkata dengan tergesa-gesa, leluhur tua, Feng Yiren adalah putri tunggal dari pemimpin Feng Shui Mountain Villa saat ini. Yang dia pelajari hanyalah rahasia Taoisme dan murid-murid Feng Shui Mountain Villa. Aku khawatir aku bukan lawannya. Itu karena dia adalah satu-satunya putri pemilik Villa Feng Shui saat ini, jadi kita tidak bisa menang. Liu Fuyun menghela napas dan berkata, Villa Feng Shui milik orang-orang sudah cukup memberi kita muka. Jika kita mengalahkan orang-orang Feng Yi, di mana kamu akan membiarkan Villa Feng Shui muka? Lin Bai dan Meng Qi mengangguk diam-diam, merasa bahwa Liu Fuyun benar. Jiang Xuanzu juga mengerti dan duduk dalam diam. Qiao Yun mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku bersedia bermain.